Halo, selamat pagi. Saya Hendy Saputra dari Kompos 1 ingin memaparkan sedikit materi tentang filsafat, agama, etika, dan hukum. Yang pertama kita masuk ke hakikat filsafat. Filsafat itu berasal dari kata Yunani yaitu philosophia. Philo artinya cinta dan sophia kebijaksanaan. Jadi philosophia itu yang berarti cinta kebijaksanaan. Selanjutnya ada tujuan dari filsafat sendiri yaitu mencari kebenaran yang mendasar dan menyeluruh tentang segala sesuatu. Sifatnya itu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Lalu selanjutnya ada unsur filsafat menurut Abdul Qadir Muhammad yaitu yang pertama pemikiran, kedua interpretasi, yang ketiga objek, yang keempat metode, dan kelima tujuan. Lalu selanjutnya nih ada perbedaan antara filsafat dan ilmu. Yang pertama, filsafat itu ontologisnya mempelajari fisik dan fisik, sedangkan ilmu hanya indera yang dapat ditangkap. Lalu selanjutnya ada epistemologis, filsafat rasional dan reflektif, dan ilmu itu empiris. Selanjutnya ada aksiologis yang abstrak, manfaatnya tidak langsung, sedangkan ilmu konkret, manfaat langsung bagi manusia. Yang kedua yaitu hakikat agama. Asal katanya yaitu berasal dari Sanskerta yang dibagi menjadi dua kata yaitu a dan gama. A artinya tidak pergi, tetap, kekal. Lalu maknanya agama itu pegangan hidup manusia menuju kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu ada inti ajarannya yaitu hubungan manusia dan Tuhan. Ada pedoman perilaku. Yang ketiga ada tujuan hidup, bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada unsur agama yaitu ada kitab suci ditulis oleh utusan Tuhan dan ada lembaga yang menafsirkan. Setiap agama itu berisi tentang ajaran, takwa, susila, ritual, dan tujuan akhir. Selanjutnya ada bab selanjutnya ada hakikat etika. Pertama, hakikat etika itu berasal dari kata Yunani yaitu ethos, adat, kebiasaan, watak. Etika itu berarti ilmu tentang yang baik dan buruk serta kewajiban moral manusia. Etika ada dua pengertian yaitu yang secara praksis, aturan moral dalam tindakan nyata, dan sebagai refleksi pemikiran kritis tentang mengapa suatu dianggap baik atau buruk. Etika itu yaitu teori atau ilmu tentang moralitas, sedangkan moral itu praktik atau tindakannya. Etika memiliki fungsi yang pertama mengatur perilaku dan menjadi pedoman agar tercipta hubungan yang harmonis. Selanjutnya kita masuk ke bagian hakikat nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap berharga, berguna, dan memberi makna dalam hidup. Jenis-jenis nilai itu terbagi menjadi tiga yaitu ada material, ada vital, dan rohani. Material itu contohnya harta benda, vital itu contohnya sarana mencapai tujuan, contohnya uang dan pendidikan. Nilai rohani itu ada meliputi kebenaran, keindahan, moral, dan religius. Selanjutnya hubungan agama, etika, dan nilai. Agama itu memberikan dasar nilai moral tertinggi yang berasal dari Tuhan, sedangkan etika menjadi wujud rasional manusia dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai moral agama. Nilai itu menjadi ukuran baik buruknya tindakan manusia. Ketiganya saling berkaitan, yaitu agama sebagai sumber nilai, nilai itu isi dari ajaran etika, dan etika cara penerapannya. Selanjutnya yang keenam itu ada paradigma hakikat manusia utuh, yaitu pola hidup modern banyak didasarkan pada paradigma materialisme, di mana manusia hanya berfokus pada pencarian kekayaan, kesenangan, dan kekuasaan, dan manusia hanya berfokus dengan cara pandang ini yang membuat manusia hidup secara tidak utuh karena mengabaikan perkembangan kecerdasan emosional atau yang biasa kita sebut dengan EQ, dan spiritual yaitu SQ. Akibatnya muncul karakter negatif seperti sombong,
gelisah, benci, dan mudah depresi, serta meningkatnya masalah sosial seperti konflik, korupsi, dan kejahatan. Solusi yang ditawarkan adalah mengembangkan paradigma hakikat manusia seutuhnya, yaitu pola hidup yang menyeimbangkan seluruh aspek diri agar mampu mencapai kebahagiaan sejati. Yang ketujuh, 4 kecerdasan menurut Covey. Konsep 4 kecerdasan menurut Stephen Covey sebagai dasar untuk membentuk manusia seutuhnya. Keempat kecerdasan tersebut adalah: yang pertama, PQ atau Physical Quotient, kecerdasan fisik yang mencakup kesehatan dan kebugaran tubuh. Lalu ada IQ, Intellectual Quotient, kecerdasan intelektual yang berhubungan dengan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Lalu yang ketiga ada EQ, Emotional Quotient, kecerdasan emosional yang mencakup kemampuan mengelola emosi dan berhubungan dengan orang lain. Lalu yang terakhir ada SQ, yaitu Spiritual Quotient, kecerdasan spiritual yang berkaitan dengan kecerdasan moral, nilai hidup, dan tujuan yang lebih tinggi. Tujuan pengembangan keempat kecerdasan ini adalah untuk membentuk karakter yang positif, pribadi yang stabil, serta manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik, matang secara emosional, dan memiliki kedalaman spiritual.